Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wala haula wala quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk melanjutkan perkuliahan Islam dan budaya lokal. Nah, dalam kesempatan ini mari kita bersama mempelajari mengenai budaya lokal. Oke. Pengertian budaya lokal. Nah, ini ada beberapa pengertian yang kita ambil di sini. Yang pertama, kebudayaan lokal adalah suatu kebiasaan dan adat istiadat daerah tertentu yang lahir secara alamiah, berkembang, dan sudah menjadi kebiasaan yang sukar dirubah. Nah, yang kedua, pengertiannya, budaya lokal adalah sebuah kebudayaan yang muncul dalam suatu masyarakat yang telah padu dan memiliki satu kesamaan dalam pola pikir dan berkehidupan sosial, sehingga mampu menumbuhkan suatu ciri tertentu, biasanya berupa kegiatan maupun aktivitas yang dilestarikan dan diagungkan oleh masyarakat bersuku bangsa tersebut. Nah, pengertian budaya lokal ini dapat dirumuskan sebagai bentuk dari nilai-nilai lokal yang terwujud dari hasil pemikiran serta perilaku masyarakat tersebut yang terbentuk secara alami seiring dengan berjalannya waktu. Nah, untuk selanjutnya, konsep budaya lokal ini ada beberapa tokoh yang mengemukakan mengenai definisi atau konsep dari budaya lokal. Yang pertama yaitu J.W. Ajawaila. Nah, budaya lokal dimaknai sebagai ciri khas budaya sebuah kelompok masyarakat lokal. Nah, misalkan masyarakat lokal yang ada di pedalaman itu berbeda dengan masyarakat lokal yang ada di pesisir. Atau masyarakat lokal yang ada di perkotaan itu tidak sama dengan masyarakat lokal yang ada di perkampungan ya. Jadi antara perkampungan dan perkotaan beda. Nah, yang kedua Irwan Abdullah. Nah, definisi kebudayaan hampir selalu terikat pada batas-batas fisik dan geografis yang jelas. Nah, misalnya budaya Jawa yang merujuk pada suatu tradisi yang berkembang di Pulau Jawa. Nah, kalau di Jawa itu ketika bicara itu harus lirih atau harus sopan, tidak boleh keras, karena itu menunjukkan kesopanan. Tapi kalau di daerah tertentu, misalkan di adat di Batak ya, itu kalau ngomong lirih itu dianggap tidak sopan. Nah, makanya kalau ngomong harus keras. Nah, itu budaya Jawa tentunya tidak sama dengan budaya yang lain. Nah, ini ada tokoh dari Amerika ya, namanya Clifford Geertz. Nah, ini menjelaskan budaya lokal mengenai perbedaan iklim dan kondisi geografis ini berpengaruh terhadap kemajmukan budaya lokal di Indonesia. Ya, seperti yang saya katakan di awal tadi. Nah, ketika hidup di daerah pegunungan, nah itu nanti akan menghasilkan kebudayaan yang tidak sama dengan daerah yang ada di pesisir. Nah, misalkan kalau di pesisir itu biasa, misalkan ada budaya sedekah laut. Nah, itu kan tentunya tidak sama dan tidak ada di komunitas penduduk yang ada di daerah pegunungan ya. Nah, ini kondisi geografis sangat berpengaruh, jadi sangat banyak ya.
Nah, ada lagi yang namanya James J. Fox mengatakan di Indonesia ini terdapat sekitar 250 bahasa daerah. Nah, ini suatu anugerah ya bagi bangsa Indonesia. Nah, daerah hukum adat, aneka ragam kebiasaan dan adat istiadat. Nah, ini banyak sekali kemajumukan yang ada di Indonesia. Namun, menurut James J. Fox ini, semua bahasa daerah dan dialek itu sesungguhnya berasal dari sumber yang sama, yaitu bahasa dan budaya Melayu Austronesia. Oke, lanjut. Mengenai karakteristik kebudayaan lokal yang ada di Indonesia, nah ini yang pertama yaitu Indonesia ini memiliki kekayaan ragam dan corak budaya. Karena wilayah Indonesia yang sangat luas, jadi menyebabkan kekayaan ragam dan corak budaya. Nah, yang kedua terbuka, toleran dan mudah beradaptasi terhadap pengaruh budaya asing. Nah, ini karena Indonesia atau Nusantara pada saat itu memang terkenal dengan keramah tamahan masyarakat dan mudah beradaptasi terhadap pengaruh budaya asing, sehingga tentunya ini yang dimanfaatkan oleh Islam. Jadi Islam ini masuk melalui Nusantara. Salah satu cara yang paling efektif ya melalui budaya. Nah, yang ketiga menekankan pola hidup kolektif atau gotong royong. Ini masyarakat Indonesia ini suka sekali dengan gotong royong ya. Ketika ada tetangga yang mempunyai hajat, misalkan merenovasi rumah atau membangun rumah, nah, itu suka sekali mengundang tetangganya untuk saling gotong royong. Atau misalkan membersihkan lingkungan, nah, itu menekankan pola hidup kolektif dengan gotong royong. Terus selanjutnya menekankan keseimbangan antara aspek material. Nah, ini seperti budaya yang berbentuk teknologi atau arsitektur dan seni. Nah, jadi seimbang antara aspek material dan non-material ini kebudayaan lokal di Indonesia mampu menyeimbangkan. Yang non-material misalkan seperti prinsip organisasi sosial atau starta hubungan sosial di masyarakat ya. Atau yang sifatnya mitologi, yang sifatnya mitos, itu cerita rakyat atau dongeng dari masyarakat tertentu itu masih sangat kental sekali dengan budaya atau budaya masyarakat Indonesia ya. Terus filsafat atau sastra yang melalui tradisi lisan berbentuk syair atau gending ya, itu namanya sastra Jawa, misalkan Megatro, pocong, terus dan tradisi tulisan berbentuk karya-karya, misalkan kaligrafi atau ukiran yang berbentuk tulisan serta ilmu pengetahuan. Nah, karakteristik yang berikutnya yaitu masih dilestarikan hingga kini, karena Indonesia itu atau masyarakatnya sangat memerhatikan kebudayaan. Terbukti jika kebudayaan kita diakui atau diklaim oleh negara lain, pasti kita akan meresponnya dengan tegas ya. Yang berikutnya menjadi akar dan identitas budaya nasional. Nah, kebudayaan lokal ini biasanya menjadi identitas budaya nasional. Bahkan ketika ada pertunjukan kesenian internasional di luar negeri, biasanya
itu mewakili budaya nasional. Misalkan tari saman, kesenian tari saman mewakili kesenian Indonesia, atau lagu Apuse, itu mewakili kebudayaan nasional ketika dipentaskan di luar negeri ya, dan lain sebagainya. Untuk berikutnya, nah ini ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan budaya lokal di Indonesia ini, yang pertama, budaya kita memiliki nilai-nilai norma kehidupan yang sangat tinggi, sehingga bangsa kita terkenal dengan keramahannya. Nah, masyarakat kita pasti kental sekali dengan budaya ya. Nah, yang kedua, beragamnya kebudayaan yang ada pada suatu daerah membuat daerah tersebut mempunyai ciri khas dari daerahnya masing-masing. Yang ketiga, masyarakat yang masih tinggal di pedalaman masih memegang teguh tradisi kebudayaan daerahnya. Misalkan suku Baduy itu ya, dan lain sebagainya. Itu masih memegang teguh tradisi kebudayaan daerahnya. Atau misalkan suku Samin. Nah, itu keunikan tersendiri kalau di daerah-daerah pedalaman itu. Yang berikutnya, kebudayaan kita sangat beraneka ragam yang membuat banyak terciptanya sikap saling menghargai antar sesama manusia. Karena perbedaan itulah yang menciptakan sikap saling menghargai. Terbukti ketika misalkan orang Indonesia itu berada di luar negeri, nah ketika ketemu sama dengan sesama Indonesia meskipun beda suku, nah, pasti akan merasa sangat senang sekali. Misalkan orang Jawa ketemu orang Madura di luar negeri, nah, itu sangat senang sekali ya, karena sudah tertancap dalam budaya mereka itu saling menghargai atau sikap saling menghargai. Yang berikutnya, adanya rasa saling menghargai antar daerah karena adanya keanekaragaman budaya tersebut. Nah, ini sama ya. Terus sikap gotong royong dan ramah tamah yang dimiliki bangsa kita merupakan bagian dari nilai-nilai budaya dengan menjunjung norma-norma kehidupan. Nah, memang masyarakat kita suka sekali gotong royong ya. Kemudian kekurangannya atau kelemahannya, nah ini kurangnya kesadaran untuk melestarikan kebudayaan. Nah, meskipun budaya ini masih ada sampai sekarang, tetapi generasi-generasi setelah nenek moyang kita atau setelah orang tua kita itu ya sedikit mengalami degradasi ya, penurunan untuk melestarikan kebudayaan yang telah ada, sehingga seringkali kebudayaan tersebut hilang perlahan-lahannya dari kehidupan sehari-hari. Nah, ini tugas kita sebagai generasi, bisa dikatakan generasi sekarang ya, generasi milenial ya. Nah, yang kedua, terlalu kuatnya pengaruh dari budaya luar yang menyebabkan kurangnya rasa cinta terhadap budaya yang kita miliki. Ini budaya, apalagi kita hidup di era globalisasi ya, era global. Nah, ini bagaimana tugas kita menjaga atau melestarikan budaya lokal sehingga tidak tergerus oleh budaya global ya. Selanjutnya, kurangnya minat dari kaum generasi untuk mengangkat budaya-budaya dari daerah masing-masing. Nah, ini biasanya merasa malu ya atau gengsi ya. Nah, bisa dikatakan ketinggalan kalau kita mengangkat budaya-budaya daerah. Kadang ketika kita hidup di kota misalkan, itu biasanya malu menggunakan bahasa daerah karena dikatakan kolot atau medok. Padahal itu merupakan suatu kebanggaan ya. Harusnya kita melestarikan hal-hal semacam itu biar tidak punah. Terus masyarakat kurang berpartisipasi dalam melestarikan budaya. Nah, ini minimnya minat
masyarakat untuk melestarikan budaya. Dan yang terakhir, minimnya informasi mengenai macam-macam kebudayaan. Nah, ini penting sekali mengenai edukasi kebudayaan ya. Terus selanjutnya, nah setelah kita mengetahui atau memahami mengenai budaya lokal, nah, biasanya ada yang sering bingung. Bedanya budaya lokal sama kearifan lokal itu apa? Nah, oleh karena itu maka kita bahas mengenai kearifan lokal ya. Nah, budaya lokal sama kearifan lokal itu sama atau beda? Nah, sekarang kita pelajari. Kearifan lokal itu pandangan hidup dan ilmu pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal. Jadi cara pandang hidupnya ya, yang disertai ilmu pengetahuan dan strategi kehidupan dalam menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan mereka. Kalau kearifan lokal ya berarti cara pandang hidupnya disertai ilmu pengetahuan dan strategi kehidupan yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah. Nah, biasanya dalam bahasa asing sering dikonsentrasikan sebagai kebijakan setempat atau local wisdom. Ya, kebijakan atau pengetahuan setempat, local knowledge, atau juga bisa diartikan sebagai kecerdasan setempat atau local genius. Nah, ini mengenai kearifan lokal. Nah, karakteristik kearifan lokal, nah yang pertama mampu bertahan terhadap budaya luar. Nah, ini karena sudah menjadi pandangan hidup, sudah menjadi pedoman hidupnya yang disertai ilmu pengetahuan. Makanya ketika ada budaya luar yang masuk, itu kearifan lokal ini mampu bertahan. Yang berikutnya memiliki kemampuan mengakomodasi unsur budaya luar. Jadi ketika ada budaya luar yang masuk, kearifan lokal ini mampu mengakomodasi. Jadi yang baik bisa diterima, yang buruk tidak dipakai ya. Yang berikutnya mempunyai kemampuan mengintegrasikan unsur budaya luar ke dalam budaya asli. Nah, ini kelanjutan dari poin yang kedua ini, terus diintegrasikan unsur budaya luar. Nah, ketika unsur kebudayaan luar ini bermanfaat bagi kearifan lokal, maka diintegrasikan ke dalam budaya asli sebagai modifikasi atau kombinasi ya. Sehingga kearifan lokal atau budaya lokal ini semakin kaya. Yang selanjutnya mempunyai kemampuan mengendalikan. Nah, mengendalikan terutama pengaruh dari budaya-budaya luar ya. Dan yang terakhir mampu memberi arah pada perkembangan budaya. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.